Istilahnya Pak Jokowi ini sedang menggali lubang untuk kuburnya sendiri. Istilahnya Pak Jokowi ini sedang menggali lubang untuk kuburnya sendiri. Dan lubangnya semakin dalam. Dia sudah menggali kubur untuk tol Sumatera, kemudian kereta cepat, dan inilah merasa kurang dalam juga, maka digali semakin dalam, sehingga nanti tak ada satupun orang yang berani untuk menguburkannya kelak. Artinya Pak Jokowi itu membuka peluang untuk skandal yang tidak ada satu orang pun bisa menahannya lagi. Skandal besar, dan Pak Jokowi harus menanggung akibatnya. Dan juga Faisal Basri soal proyek IKN, Pak Jokowi sedang menggali lubang untuk kuburannya sendiri. Hidayat Nur Wahid menyatakan pelaksanaan referendum sangat penting dilakukan untuk mengetahui keinginan rakyat sesungguhnya dalam merespon ibu kota baru. Tidak hanya itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menolak rancangan Undang-Undang Ibu Kota Baru (RUU IKN) untuk dibawa dalam Pengadilan Keputusan tingkat 2 di rapat paripurna. Penolakan itu dibacakan oleh anggota panitia khusus Pansus RUU IKN DPR dari fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama dalam rapat Pansus IKN pada Selasa 18 Januari 2022. Suryadi mengungkapkan alasan pihaknya menolak RUU IKN lantaran masih banyak substansi dan pandangan fraksi PKS yang belum terakomodasi dalam RUU tersebut. Maka, fraksi PKS dari DPR RI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang ibu kota negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pertama, fraksi PKS melihat bahwa rencana pemindahan ibu kota negara mulai tahun 2024 itu tidak terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025. Hal ini dapat memberikan indikasi. Kalau boleh pamit Pak Dito, nanti Ketua, kalau selesai saya interupsi Ketua. kesini. Interupsi 3 menit. Bu Menteri mau pamit, saya mau interupsi dulu. Ya, 1 menit Pak ya. Pak ini ya. Oh Pak Marwan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwan Cihasan, A535, fraksi Partai Demokrat, Dapil Lampung 2. Saya ingin mengingatkan Ibu Menteri tentang pernyataan Ibu Menteri bahwa program IKN 2022 akan menggunakan dana PEN pada siaran pers kemarin, dan itu baru saja dipertegas oleh Ibu Menteri. Saya ingatkan bahwa Perpu nomor 1 tahun 2019 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 pasal 11 sangat jelas menyatakan bahwa program PEN itu dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real, sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Jadi saya ingatkan Ibu, ya, jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sudah kita. Kriteria mana IKN itu masuk pada pasal ini? Apakah dia termasuk kategori melindungi, meningkatkan kemampuan, dan lain sebagainya sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19. IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa, dia cuma kebun dan hutan saja yang mau kita bangun. Nah, jadi saya ingatkan Ibu Menteri dan juga kawan-kawan di Komisi 11 agar kita tidak melanggar undang-undang yang sudah kita buat dan kita setuju bersama. Terima kasih Ibu Menteri, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pemerintah tidak mengacu pada rancangan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan sampai 2025. Hal tersebut menurut fraksi PKS dapat menyebabkan pencapaian tujuan yang tidak terarah dan tidak terkontrol sesuai Undang-Undang RPJPN 2005 sampai 2025. Kedua, fraksi PKS khawatir memindah ibu kota negara dari DKI Jakarta ke daerah lainnya menyebabkan terputusnya ikatan kolektif bangsa dari rantai sejarah perjuangan bangsa. Sebab menurutnya keberadaan IKN tidak lepas dari sejarah perjalanan bangsa.
DKI Jakarta menurut fraksi PKS merupakan daerah yang memiliki sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, fraksi PKS melihat bahwa RUU IKN ini masih memuat potensi masalah baik secara formil maupun material, mulai dari proses pembahasan yang sangat singkat hingga banyak substansi yang belum dibahas secara tuntas. Ungkapnya, terkait substansi, fraksi PKS menilai bahwa beberapa materi muatan yang terdapat di RUU IKN mengandung permasalahan konstitusionalitas. Fraksi PKS, kata Suryadi, melihat bahwa konsep IKN dirancang sebagai daerah khusus tanpa adanya penjelasan yang lebih lanjut di dalam RUU IKN, tidak sejalan dengan konsep NKRI. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, pasal 18 Undang-Undang 1945 dan Konsensus Nasional 4 Pilar Kebangsaan. Konsep dari khusus tanpa penjelasan yang lebih rinci di dalam Undang-Undang IKN tersebut. Menurut fraksi PKS, seharusnya penyelenggara pemerintah daerah memiliki pola DPRD, sehingga tanpa adanya kelembagaan DPRD, fraksi PKS berpendapat hal itu akan bertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang 1945. Fraksi PKS memandang pemindahan IKN akan menimbulkan perubahan lingkungan dan kawasan hutan yang mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan. Wilayah IKN disebut fraksi PKS memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Secara umum, kata dia, dalam RUU IKN tidak terdapat pasal yang secara spesifik memberikan gambar yang rasional, utuh, saintifik terkait konsep pembangunan IKN yang berwawasan lingkungan. Fraksi PKS juga menyoroti agar pemindahan IKN mempertimbangkan pendanaan yang harus memperhatikan kemanusiaan fiskal. Artinya bahwa tidak boleh ada konsekuensi penambahan utang atas adanya proyek IKN ini. Penggunaan dana APBN sebagai salah satu sumber pendanaan proyek IKN pada masa pandemi harus menjadi catatan khusus yang harus diperhatikan masyarakat Indonesia, karena dapat dikatakan bahwa kondisi APBN saat ini sedang tidak dalam keadaan sehat, kata Suryadi. Namun, pada akhirnya Pansus IKN tetap sepakat membawa RUU IKN ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia dalam rapat yang sama menanyakan persetujuan kepada seluruh peserta rapat RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna. Apakah rancangan undang-undang ini, rancangan undang-undang ibu kota negara yang sudah kita bahas, dapat kita setujui dan kemudian kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI untuk dilanjut pada tahap pembicaraan. Dalam pandangan mini fraksi, 8 dari 9 fraksi menyatakan setuju untuk membawa RUU IKN ke rapat paripurna. Hanya fraksi PKS yang menolaknya.